Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang ya. Ini mahasiswa kelas IF berapa kamu nih? IF 7 ya. IF 7F ya. Oke. Mata kuliah sistem operasi. Kali ini kita akan lanjutkan kuliah kita di pertemuan 3 dan kali ini kita akan membahas tentang proses ya. Apa itu konsep proses di dalam sistem operasi. Materinya sudah bisa kamu download di e-learning ya. Ini jadi semua link-link ini wajib kamu download untuk nanti bisa dicatat oleh e-learning ya, aktivitas kamu ya. Termasuk nanti video hasil kuliah kita ini akan saya pasang juga ya di e-learning nanti video rekamannya sehingga kamu bisa mengikuti ulang perkuliahan ini ya. Baik, kalau kita baca di slide materinya itu ya, jadi ini chapter ini bicara tentang pengertian proses. Kalau konsepnya gini ya, konsepnya bahwa di chapter sebelumnya ya, di awal chapter itu kita sudah membahas bahwa platform sebuah komputer itu isinya adalah sekumpulan sumber daya perangkat keras ya. Computer platform consists of a collection hardware resource. Jadi kalau platform komputer sendiri sebenarnya isinya dia hanya sekumpulan perangkat keras itu ya, sumber daya perangkat keras. Jadi kita tahu di dalam komputer ya ada prosesor, memori, ada media penyimpan, disk. Media penyimpan bisa berbagai bentuk ya, ada hard disk, ada flash disk dan terusnya ya. Kemudian ada perangkat komunikasi jaringan ya. Jaringan bisa berbagai jalur ya, bisa pakai kabel, dari card lainnya itu ya, bisa pakai wifi dan terusnya. Kemudian konsep yang berikutnya, komputer application are developed to perform some test. Jadi sebenarnya aplikasi komputer itu dibangun untuk menjalankan tugasnya gitu ya, perform some test. Ya, bahkan beberapa tugas ya, karena komputer kita sudah multi programming, multitasking ya. Nah, itu kemudian konsep berikutnya, it is inefficient for application to be written directly for a given hardware platform. Jadi sesungguhnya hal yang sulit atau sangat tidak efisien nih kalau sebuah aplikasi itu kalau dia mau membutuhkan hardware misalnya sekedar mau menyimpan file, dia harus mengakses langsung hard disknya ya, karena perintah untuk menyimpan data di hard disk itu kalau kita lihat bahasa dengan bahasa assemblernya ya, itu panjang gitu ya, meskipun hanya sekedar menyimpan file yang kecil gitu ya, sehingga tidak efisien kalau kita hanya sekedar pengen membuat aplikasi yang sekedar menyimpan file, apalagi kalau di lanjut juga harus bisa mengelola filenya ya, mengganti file, merename, mendelete, nah gitu ya. Nah, karena itu konsep berikutnya yang harus kita pahami bahwa operating system itu menyediakan atau bisa merupakan sebuah antarmuka interface antara aplikasi dan pengguna gitu ya. Nah, operating system menyediakan atau bisa kita katakan operating system itu sebagai penyedia yang merepresentasikan resource. Nah, jadi contohnya gini contohnya, kalau kita pakai Windows ya, nah, contoh boleh sekali ya Windows, tapi kalau saran saya kamu belajarlah juga sistem operasi yang lain ya. Jadi misalnya gini, kalau kita mau mengakses hard disk kan tidak perlu gitu pakai perintah assembler ya lo men-setting partisi mana gitu ya. Cukup kita jalankan file manager, kita klik, kalau kita ngeklik insert ini artinya saya sedang mengakses hard disk saya di partisi C gitu ya. Kalau saya klik yang D.2 ini berarti saya mengakses hard disk di partisi D gitu ya. Atau kalau kita pakai komen
perintah CMD itu ya, command line interpreter, nah yang di Windows ya. Sebenarnya ini kernelnya Windows ya, command interpreter ini kernelnya Windows ya. Kalau di Linux ada kernel, di Windows tuh ada kernelnya juga. Kalau kernelnya itu inilah gitu ya. Jadi sebelum ada Windows atau sistem operasi Microsoft yang graphical user interface semacam Windows ini, dulu orang operating sistemnya tampilannya hanya komen seperti ini. Kalau saya mau akses D, maka ketikkan D.2 gitu ya. Oh ya, perintah komen ini kamu harus tahu juga ya yang di Windows ya. Dulunya seperti ini. Sebenarnya aslinya itu ini masih dipakai, cuma dia jalan di background itu ya. Kalau kamu jalankan file manager itu sebenarnya yang dijalankan tadi perintah ini. Kalau kamu klik ini tuh sebenarnya kernel Windows-nya mengcapture perintah E.2. Kalau kamu klik ini berarti mengcapture perintah C.2. Nah gitu ya. Cuman dia sudah jalannya di background ya. Karena yang tampil ada user interface. Jadi gitu. Operating system provide a representation of resource that can be requested and accessed by application. Jadi sebuah sistem operasi itu menyediakan sebuah representasi dari sumber daya ya, hard disk atau pengertian sumber daya itu ya, resource itu bisa ujungnya bisa hard disk, monitor atau perangkat jaringan, nah, yang bisa diakses itu ya, dilakukan permintaan dan akses oleh aplikasi gitu ya. Jadi tidak perlu rumit untuk mengaksesnya ya, karena itu memang sudah disediakan aplikasi. Jadi tidak perlu pengguna itu, sebenarnya pengguna nggak mengakses langsung hard disknya, tapi mengaksesnya itu melalui operating system itu gitu ya, melalui aplikasi file manager tadi contohnya di Windows. Oke, nah sekarang apa itu proses? Nah, pengertian proses ini penting kalau kamu belajar operating system ya. Beberapa pengertiannya, pertama proses itu ya sebuah program yang sedang dieksekusi. Program yang eksekusi itu namanya proses. Jadi kalau kamu klik sebuah icon misalnya icon Mozilla, kamu klik gitu ya, nah, berarti kamu tuh nyuruh Windows, nyuruh operating sistemnya untuk menciptakan sebuah proses. Jadi proses di mana Mozilla tadi berjalan gitu ya. Nah, gitu ya. An instance of a program running on a computer. Jadi sebuah proses pengertiannya juga sebuah instant. Instant itu berarti bagian dari program ya. Kalau kamu bikin program pakai Java, pakai C, itu kan program itu bisa dipecah-pecah ke dalam method gitu ya, atau void gitu ya. Nah, itu sebuah subroutine ya. Nah, sebuah subroutine itu kalau kita panggil berarti kita menciptakan instant gitu ya. Nah, sebuah instant dari sebuah program, kalau dia di running di komputer maka dia juga sebuah proses gitu ya. Jadi maksudnya nggak harus dia utuh sebuah program ya, karena biasanya program yang besar itu dipecah ke program yang kecil, karena tidak seluruh bagian program itu harus berjalan bersama-sama pada satu saat ya. Kadang yang jalan itu kan bergantian dulu gitu ya. Nah, itu pengertian instant ya. The entity that can be assigned to an execute on a processor. Jadi bisa juga sebuah proses itu kemudian ada sebuah entitas itu ya, yang sedang ditunjuk oleh prosesor yang dia itu sedang dieksekusi gitu ya. Nah, sedang ditunjuk oleh proses, sedang dia jadi prosesor itu nunjuk proses mana yang sedang dieksekusi itu dengan melihat program counter gitu ya. Dalam prosesor itu ada bagian register namanya program counter, yang di situ akan berisi alamat memori di mana proses itu sedang dikerjakan, gitu. Perintah itu sedang dieksekusi gitu ya. Nah, gitu caranya prosesor menjalankan sebuah proses. A unit of activity characterized by the execution of sequence of instruction, current state, and associated set of system instruction. Jadi bisa juga sebuah proses itu pengertiannya lebih luas ini, sebuah unit terkecil dari satuan yang activity characterized by execution itu. Ya kalau satuan perintah itu byte ya, nah, jadi of sequence of instruction. Jadi bisa saja dia tuh sekumpulan dari perintah yang sedang dieksekusi gitu ya. Ya kalau kita bikin program kan gitu ya, dalam sebuah program kita pecah menjadi subroutine dalam subprogram gitu ya. Dalam sebuah subprogram dia bisa berisi beberapa instruksi, beberapa baris perintah. Nah, gitu ya. Beberapa baris perintah tadi kalau dia sedang dieksekusi, dipanggil oleh proses untuk dieksekusi ya, oleh operating systemnya untuk dieksekusi prosesor, maka akan terbentuk sequence of instruction itu ya.
sekumpulan instruksi yang current state. Jadi dia siap untuk dieksekusi oleh prosesor gitu ya. Nah, itu pengertian proses. Terus apa elemen dari proses? Jadi unsurnya apa proses itu? A process is comprised of a program code. Jadi dia isinya ya sebuah kode program ya, kode program. Jadi kalau kamu nulis pakai C, nanti isinya dikompilasi jadi bahasa mesin ya. Jadi kumpulan bahasa mesin tadi. Tapi bisa juga set of data gitu ya, karena sebuah perintah biasanya butuh data ya. Ya, contohnya kalau di program kamu ada rumus itu yang harus dihitung ya. Rumus X tambah Y. Nah, Y-nya tadi kan data kan. Berarti dia butuh data gitu ya. Jadi wujudnya ya variabel kalau dalam program kamu ya. Variabel itu berarti untuk mengimplementasikan data yang dibutuhkan dalam program kamu gitu ya. Nah, itu elemen dari proses. Apa tadi? Program code, terus set of data, ya, sekumpulan data. Nah, yang ketiga, number of attribute describe the state of the process. Jadi bisa juga sekumpulan atribut. Atribut ini kalau kamu menulis dengan apalah ya, dengan C, dengan Python ya, ini saya demokan ya. Ini, jadi kalau kamu nulis pakai Java bisa juga sama ya, Java dengan C ya. Misalnya void sub program 1 misalnya itu ya. Nah, atau di sini kan kamu ada kurung buka, kurung tutup, nah gitu ya. Terus kurung kurawal, kurung tutup. Nah, ini kurung kurawal ini menunjukkan bikin end ya. Ini kurung kurawal buka berarti bikin awal dari subroutine, sedangkan ini end dari program gitu ya, atau subprogram. Nah, di dalam kurung buka inilah kamu bisa mendefinisikan atribut ya. Jadi sebuah atribut sebenarnya sebuah variabel lokal ya, yang bisa diakses di subprogram itu yang gunanya untuk mengcapture feedback dari data yang akan diumpankan ke program itu gitu ya. Jadi misalnya tadi kamu jumlah variabel x dengan y. Nah, kalau y-nya itu kamu umpankan di dalam didefinisikan di bagian atribut ini, nah, maka nanti subrutinnya atau subprogram 1 ini ya, kita kasih nama subprogram 1 ya, subrutinnya itu bisa mengakses atribut yang ada di dalam bagian subrutin ini gitu ya, di sini ya. Nah, di sini ini kita definisikan variabel yang disebut dengan atribut ya. Oke, itu. Terus apa lagi? Berikutnya elemen dari proses ya. While the process is running, it has a number of elements. Beda lagi nih. Kalau proses itu dalam keadaan berjalan, ya, jadi sedang dieksekusi oleh prosesor ya, maka elemennya ada beberapa nih ya. Pertama ada identifier, jadi ada identitasnya ya, itu proses apa gitu ya. Identitasnya itu ya kalau kamu bikin program ya nama void-nya tadi ya, nama subroutine-nya tadi identifier. Terus state-nya, nah state-nya itu kondisinya. Kondisi dari proses itu nanti di slide berikutnya akan dibahas. State dari proses itu dia bisa running, bisa ready gitu ya, bisa sedang dimulai gitu ya. Nah, itu state dari proses itu dicatat di dalam control block. Kalau di dalam operating system namanya di PCB ya, program control block itu akan mencatat state dari proses yang sedang berjalan. Kemudian yang ketiga elemennya prioritas. Jadi tiap elemen dia punya prioritas. Ada karena semua proses yang masuk ke CPU ya, mau dieksekusi CPU itu ada banyak, biasanya dia masuk ke antrian dulu ya. Nah, dalam antrian kadang ada elemen tuh yang ditandai, ini ada elemen prioritasnya tinggi, ada elemen prioritasnya rendah. Nah, sehingga nanti saat eksekusi di antrian tuh dia bisa menggunakan pertimbangan itu ya, prosesornya untuk mengeksekusi urutan mana yang harus dikerjakan dulu. Kemudian berikutnya program counter. Nah, jadi program counter karena tadi ya, program counter itu gunanya untuk mengetahui posisi dari proses itu di memori. Jadi di memori dia alamatnya di mana gitu ya. Nah, itu prosesor itu melihatnya di program counter gitu ya. Kemudian memory pointer. Nah, ini juga untuk merujuk alamat mana saja yang diblok oleh proses itu ya, alamat di memorinya gitu ya. Kemudian konteks data. Nah, kalau sebuah proses biasanya ya sebagian besar proses itu pasti membutuhkan data ya. Datanya dari mana? Nah, itu akan dicatat di bagian elemen konteks data ini. Kemudian ada I/O status information. Nah, kalau prosesnya berhubungan dengan akses I/O, misalnya
akses ke hard disk atau akses ke jaringan ya, itu harus ada statusnya. Jadi statusnya misalnya data sudah di-accept atau belum, atau datanya gagal di-accept misalnya kalau kita menyimpan data di hard disk ya, atau ngirim data di jaringan itu. Nah, itu dicatat di bagian IO status. Kemudian accounting information. Nah, jadi untuk accounting information ya dia akan mencatat proses ini butuh berapa kali dieksekusi oleh prosesor. Kan proses itu macam-macam ya. Ada proses itu yang cuma pendek, jadi hanya sebaris perintah gitu. Karena itu sekali dieksekusi prosesor selesai urusannya gitu. Tapi kalau kamu programnya ternyata isinya panjang perintahnya itu kadang nggak cukup sekali dieksekusi oleh prosesor, karena waktu untuk menggunakan prosesor itu dibatasi oleh operating system ya, supaya adil ya, supaya semua proses itu bisa diterima, dieksekusi oleh prosesor, maka semua proses diperlakukan secara adil. Nah, caranya dengan membatasi waktu ya. Kalau sebuah proses terlalu panjang, dia melebihi batas waktu yang dijatahkan oleh CPU, maka dia harus balik ke antrian lagi gitu ya, untuk nunggu antrian berikutnya. Nah, itu dicatat di dalam accounting information ini. Apakah sebuah proses sekali proses selesai atau dia harus ngulang lagi, masuk antrian lagi. Nah, itu dicatat di bagian itu gitu ya. Oke, nah semua elemen dari proses tadi itu tercatat di dalam bagian dari operating system ya. Ini bagi manajemen operating system ini ya, yang disebut dengan proses control blocks. Nah, jadi sistem operasi itu ngecek mana proses yang aktif, mana proses yang nggak aktif, mana yang proses lama nganggur itu prosesnya ya, aktif tapi nganggur diem saja gitu ya. Itu dengan melihat PCB nih ya, proses control block. Nah, jadi apa isi dari PCB? Isinya ya elemen dari proses tadi, ada identifier, state, priority, program counter, nah terusnya itu ya. Jadi isi PCB itu ya adalah proses elemen dari proses tadi gitu ya. Oke, kalau digambarkan seperti ini, nah, sebuah PCB isinya ya. Ini masing-masing adalah elemen dari proses tadi. Terus trace of the process, the behavior an individual process is shown by listing sequence of instruction that are executed. Nah, ya, jadi perilaku dari sebuah proses itu biasanya ditunjukkan di dalam daftar urutan instruksi yang sedang dieksekusi. Nah, gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan jadi ada listing, ada daftar proses yang dieksekusi. Nah, itu disebut dengan trace gitu ya. Terus ada lagi pengertian dispatcher, a small program which switch the processor from one process to another. Jadi istilah dispatcher itu adalah sebuah program kecil yang akan men-switch gitu ya. Men-switch prosesor untuk berpindah dari satu proses ke proses yang lain. Oke. Nah, bagaimana proses itu dieksekusi ya? Jadi gambarannya seperti ini. Kalau ini kondisi memori utama kamu misalnya, sebuah komputer itu kondisinya hubungannya dengan proses yang aktif seperti ini. Jadi misalnya di blok antara 500, mulai dari 500 itu diisi oleh proses A. Ini alamatnya ya, addressnya ini begini. Terus proses B menempati dari mulai alamat 800. Jadi dia nggak berurutan ya. Nah, ini antara proses A dan B bahkan ada tempat yang kosong ini. Nah, boleh gitu. Karena ini yang di tempatnya adalah random access memory, jadi bisa diakses bebas itu ya. Nah, dispatcher berada di awal ya, di alamat memori awal. Gitu. Nah, jadi ini contohnya misalnya ada 3 buah proses ABC menempati memori gitu ya. All are in memory plus the dispatcher. Let's ignore virtual memory for this. Jadi ini yang ada di memori utama ya. Jadi di luar dari virtual memory. Nah, gitu ya. Kalau memori utamanya penuh ya operating system akan menggunakan atau menjalankan virtual memory ya. Virtual memory itu hard disk yang diperankan sebagai memori utama gitu ya. Trace from the process point. Nah, oke, kita cari yang penting-penting ya. Karena slide-nya banyak juga nih slide-nya. Tinggal kita habisin. Nah, jadi ini kalau detailnya seperti ini ya. Jadi misalnya proses ABC tadi, proses A itu mulai dari alamat 500. Nah, berarti misalnya dia kondisinya bisa juga dia seperti ini di alamat 500 terus dia taruh di address yang berbeda-beda juga gitu ya misalnya. Timeout, request, timeout. Oh gini. Jadi pada
pada clock yang ke 100, oh ini mulai 500 ya. Mulai 500 dia masuk ya. Nah, pada clock yang ke 1 dia masuk. Nah, ya, ngerjain 500. Alamat 500, alamat 501 dikerjain sampai 505 time out. Nah, mungkin ada interruptnya ya. Prosesornya di interrupt. Ada perintah program lain yang lebih penting gitu ya. Nah, maka dia karena time out berarti idle ini nunggu nih. Yang biru ini nunggu. Terus berikutnya pada clock yang ke-13 nih masuk lagi ya. Masuk ngerjain yang 800. Oh, dia berarti ngerjain yang ini ya. Masuk dia ngerjain yang proses B gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi program tuh kayak gitu. Time out, request, eksekusi, time out ya gitu ya. Bolak-balik gitu. Antara dia berada di memori dan sedang dieksekusi oleh prosesor. Oke, itu yang penting. Ada lagi proses states which characterize the behavior of process. Oke, terus nah, kalau kita gambarkan dengan diagram state transition diagram ya. Ini ada namanya model two state process model ya. Jadi model proses dengan dua keadaan ya, two state. Proses may be in one of two state. Jadi sebagian proses itu sebenarnya selalu keadaannya ada dua ini, dalam keadaan not running atau dalam keadaan running gitu ya. Nah, harapannya gitu ya, harapannya biasanya pengguna itu inginnya sekali program itu masuk enter ya dari not running lalu di dispatch terus running gitu ya, habis itu selesai exit maunya gitu ya. Nah, tapi kenyataannya banyak program itu tidak mungkin sekali eksekusi selesai gitu ya. Karena di belakangnya ada banyak antrian proses yang lain, kadang sebuah proses itu muter-muter running, not running, running, not running gitu ya. Sampai dia selesai seluruh perintahnya dieksekusi oleh prosesor baru dia exit gitu ya. Oke, nah jadi seperti ini ya kondisi realnya bahwa sebuah proses itu senantiasa dia menempati antrian ya, queuing ya. Ini kalau digambarkan dengan queuing diagram ya, diagram antrian ya. Jadi ini di sini maksudnya ada proses biru, merah, hijau, ungu ya, biru muda, orange, hitam ya, ini berada dalam antrian. Nah, maka dia akan didispatch satu-satu ya. Didispatch antrian yang paling ujung dulu masuk ke prosesor, kerjain itu, kalau selesai exit. Kalau dia nggak selesai balik lagi ke antrian belakangnya lagi, nah gitu. Dan terusnya. Nah, jadi ini diagram antrian yang paling sederhana ya. Nah, sebuah proses, jadi bagaimana proses itu dilahirkan dan proses itu mati ya. Kalau proses itu dilahirkan ya proses itu diciptakan gitu ya. Kalau pengguna mengklik sebuah icon berarti menjalankan aplikasi, maka oleh operating system ditangkap sebagai ini akan diciptakan sebuah proses gitu ya, sehingga dia dialokasi di memori, dikerjakan. Nah, begitu sebaliknya kalau pengguna mengklik tombol cross yang ada di Windows sebelah kanan atas itu ya, paling pojok itu ada tombol cross ya, kalau diklik berarti proses harus dihentikan itu ya, termination ya. Nah, itu operating system akan menangkap, mengcapture, oh ini user akan menutup aplikasi ya. Nah, ini ada prosedurnya itu ya. Jadi kapan proses itu birth lahir ya, berarti creation ya, saat diciptakan, new batch job prosesnya gitu, new batch job. Jadi nah ada lagi istilah job ya, job itu ya tadi proses yang sudah jalan tadi ya, interactive login created by operating system to provide services found by existing process. Itu ini proses birth ya, birth dari sebuah proses ya. Kalau termination normal completion, nah normal completion ya misalnya kamu ngeklik tombol cross tadi selesai menggunakan aplikasi ya. Tapi bisa juga memory unavailable. Jadi kamu menjalankan program ternyata memorinya penuh. Nah, kamu dikasih tahu out of memory misalnya gitu ya. Itu harus ditutup aplikasinya, harus dihentikan aplikasinya ya. Nggak muat memorinya, jadi tunda dulu berarti gitu ya. Nah, atau protection error. Protection error itu misalnya kamu di program kamu itu ada salah algoritma ya, ada pembagian 0 misalnya, ada divide by 0 ya. Nah, itu akan menyebabkan proses dihentikan juga, hentikan, matikan dulu. Ini ada yang belum benar gitu ya. Karena akan menyebabkan
programnya bermasalah waktu dieksekusi itu. Operator or operating system intervention. Nah, kadang program dihentikan karena intervensi dari sistem operasi. Jadi sistem operasi memaksa program itu berhenti. Ya, contohnya kalau kita masang-masang antivirus ya, kalau operating sistemnya antivirusnya mendeteksi ini ada Trojan atau threat yang berbahaya gitu ya, nah, maka operating sistemnya bisa memberitahu ke pengguna ya, ini ada threat yang berbahaya, kamu bisa menghentikan atau dipaksa berhenti oleh operating systemnya. Oke, sekarang bagaimana proses itu diciptakan ya, proses dibuat ya. The operating system builds a data structure to manage the process. Jadi sebuah operating system itu yang membuat struktur data ya untuk memanajemen proses. Pada dasarnya operating system menciptakan semua proses, but it can be useful to let running process create another. Nah, jadi apa nih? Jadi pada dasarnya semua proses itu dibikin ya, dilayani oleh operating system Mas ya. Tapi ini akan menjadi it can be useful, berguna to let running process create another. Ya intinya gitu ya. Jadi sebenarnya pada operasi sistem itu semua proses akan diciptakan. Cuma nanti akan lihat keterbatasan dari sumber daya hardware-nya gitu ya. This action is called process spawning. Nah, jadi saat sebuah proses itu diciptakan, proses creation itu disebut dengan proses spawning, gitu ya. Nah, pada proses spawning itu apa yang terjadi? Pada proses spawning itu yang terjadi adalah pertama, parent process is the original creating a process. Kalau parent process berarti proses itu benar-benar diciptakan pada saat pertama kali aplikasi itu dijalankan itu ya. Jadi sebelumnya aplikasi itu belum jalan, maka waktu diklik oleh user maka akan dibuat parent process itu ya. Kemudian ada child process is the new process. Nanti proses berikutnya yang diciptakan oleh operating system setelah parent process itu tercipta disebut dengan child process. Ini kalau belajar pemrograman pakai Java ini bisa lihat ada parent di pemrograman berorientasi objek ya. Nah, itu ada itu istilahnya. Oke, kalau tadi bagaimana proses dibuat, sekarang bagaimana proses dihentikan ya, dihentikan. There must be some way that a process can indicate completion. Nah, jadi harus ada indikasi, ada cara ya, be some way that process can be. Jadi harus ada beberapa cara gitu ya, yang bisa digunakan untuk menyatakan, mengindikasikan bahwa sebuah proses itu sudah lengkap, sudah selesai. Gitu. This indication maybe di antara indikasinya adalah a halt instruction generating in interrupt alert to the operating system. Jadi ada peringatan ya, a halt. User action, nah, user action ya misalnya usernya ngeklik tanda tombol cross tadi, jadi memang selesai ya, ngeklik atau menu file exit atau file close ya, gitu ya, itu berarti user action. A fault or error, nah ada kejadian error ya, contohnya misalnya algoritma kamu ada masalah, ada ketemu pembagian 0, contohnya deh divide by 0 gitu ya, atau out of memory tadi bisa juga ya. Parent process terminating. Nah, jadi kalau sebuah parent process terminate, nah maka yang child-nya juga terminate. Child itu gini ya, misalnya ini saya sedang jalani PowerPoint ya, terus saya mengklik menu apalah misalnya ya, yang nanti muncul gitu nih. Nah, coba kalau saya pilih, gini, saya pilih insert coba ya, saya pilih insert, terus saya pilih word art. Nah ini. Mana yang teks ini, text box. Nah, lihat. Saya munculkan text box, ngeklik tombol text box sewaktu PowerPoint-nya saya jalankan. Terus saya klik ini. Nah, ini berarti saya menciptakan child ini. Ini nih, saya ngeklik ini ada di objeknya insert text tadi kan. Nah, insert objek text tadi ya. Nah, ini child namanya. Otomatis kalau PowerPoint-nya saya tutup, saya close, ini kan hilang juga gitu maksudnya. Ini tercabut juga di memori gitu ya. Child-nya gitu ya. Nanti contohnya child itu.
Jadi nah itu jadi ada 4 ini ya. 4 hal yang mengindikasikan sebuah proses itu termination. Pertama, halt instruction generating an interrupt alert. Oh, jadi halt itu prosesnya sedang berjalan atau ada interrupt gitu ya. Oh ya, interrupt. Prosesnya jadi di interrupt. Sedang waktu dia jalan jadi interrupt. Contohnya apa lah? Contohnya misalnya kamu sedang lagi ngetik, misalnya lagi ngetik, ya ini yang sering terjadi. Biasanya kalau pakai Windows apalagi ya, itu pasti ada antivirusnya kan. Antivirusnya apa lah misalnya. Kalau saya pakai Abonis Mantap atau kalau antivirus bawaan juga ada ya, Windows Security ini ya, Windows Defender Windows ini antivirus sebenarnya. Itu untuk deteksi kalau ada trojan masuk ya atau trojan berbahaya ya. Nah, itu biasanya kamu lagi ngetik, tahu-tahu karena kamu connect ke jaringan misalnya itu, sedang download apa aplikasi yang panjang, tahu-tahu muncul peringatan dari Windows Defender ini atau dari antivirus ini. Nah, itu dia berarti menginterrupt aplikasi antivirusnya atau Windows Defender tadi menginterrupt prosesor karena dia ingin mengasih informasi penting ke pengguna. Nah, ini yang dimaksud dengan contoh halt instruction. Jadi instruksi yang di halt dulu, dipotong dulu gitu ya. Caranya dengan menginterrupt prosesor. Ini bisa dilakukan oleh operating system ya, kalau diminta oleh aplikasi gitu. Oke, jadi halt terus user action, jadi memang dilakukan oleh pengguna, fault or error, parent process terminating. Itu 4 hal yang menyebabkan atau mengindikasikan proses itu terminate. Nah, ini yang dimaksud dengan tadi state proses tadi ya, yang sudah disinggung di sebelum tadi, bahwa sebuah proses itu kalau tadi di awal tadi proses itu hanya running, not running gitu ya. Nah, ini yang lebih detail ini. Jadi yang namanya 5 state process model. Jadi sebuah proses itu sebenarnya kondisinya setidaknya statusnya seperti ini, yang dibilang state itu ya. Status dari proses itu ya pertama new, berarti diciptakan ya. Terus ready, nah, ready itu berarti sudah berada di antrian, siap dieksekusi oleh prosesor. Terus dia running, nah, berarti sedang dieksekusi oleh prosesor. Nah, dia prosesnya mengandung beberapa baris perintah, dieksekusi satu-satu sampai selesai gitu ya. Nah, terus kalau running nanti ada 2 kemungkinan. Running langsung selesai berarti exit statusnya ya. Tapi kalau running tapi ternyata programnya panjang. Nah, sedangkan waktu yang dikasih untuk mengakses CPU itu terbatas, hanya 5 detik nih atau 5 kuantum misalnya. Ternyata prosesnya membutuhkan 7 kuantum. Nah, berarti dia yang 2 kuantum balik lagi, balik ke blockade. Nah, di statusnya blockade, dia harus ready, masuk ready lagi, antri lagi gitu. Gitu. Jadi muter gini sampai dia exit. Nah, gitu. Ini state dari sebuah proses. Jadi catat baik-baik. Sebuah proses itu state-nya, kondisinya, keadaannya itu ada 5 kemungkinan ini. Karena itu disebut dengan 5 state. Yaitu pertama new, kedua ready, ketiga running, running bisa blockade, atau bisa running exit. Nah, jadi new, ready, running, blockade, exit. Nah, itu yang dimaksud dengan 5 keadaan dari sebuah proses menurut 5 state process model ini ya. Oke. Nah, pada konsep multi programming, multitasking ya, maka sebuah single blockade queue, antrian itu bisa ada beberapa gitu ya. Kalau tadi di awal kita lihat atau dikasih contoh bahwa antrian itu hanya ada satu antrian gitu ya, yang akan masuk ke prosesor, tapi pada platform komputer yang up to date sekarang bisa dia diumpan dengan banyak antrian itu prosesornya, karena prosesor kecepatannya kan makin tinggi. Jadi diumpan dengan banyak antrian, nah, ini dimungkinkan ya. Nah, ini juga karena sudah disediakan oleh operating systemnya, jadi memungkinkan antrian banyak itu diumpankan bareng-bareng ke prosesor, lalu prosesor ngerjainnya satu-satu tapi dengan kecepatan yang tinggi ya, sehingga dia optimal penggunaan CPU-nya, waktu CPU-nya gitu ya. Oke. Nah, jadi bahkan kalau tadi 2 nih, bahkan besok antrian tuh sampai N nih, N antrian gitu ya. Kalau kamu ngelihat antrian kamu, kalau di Windows ya kamu pilih task manager itu. Kalau kamu klik kanan, nah ini kan ada task manager. Nah ini, nah, pilih klik task manager ini, nanti akan kelihatan nih. Ada antrian apa saja di dalam sistem operasi Windows kamu. Nah, sekarang bagaimana sebuah proses itu harus disuspend ya? Disuspend,
dibatalkan dulu gitu ya. Proses is faster than I/O. Jadi proses itu bisa biasanya kerjanya akan lebih cepat dibanding dengan proses I/O ya. I itu mengakses disk, mengakses jaringan. Nah, itu kan lambat, apalagi di desa kamu connect jaringan itu lambat ya. Sesuai dengan kuota kamu ya. Kalau kuotanya 1 giga dipakai separuhnya lah melambat ya. Kadang nggak habis giga itu berarti kan. Nah, karena proses I/O itu biasanya jauh lebih lambat dibanding kecepatan proses, maka banyak proses itu kadang harus di-swap dulu ya. Di-swap dari disk, free up memory, and use processor on more processes. Nah, jadi kadang dia harus di-swap dulu. Di-swap saat dia aktif di memori, dikasih waktu, ternyata nggak cukup waktunya, butuh waktu panjang, balikkan dulu ke disk gitu ya. Gitu terus bolak-balik. Itulah mengapa kalau kamu melihat komputer kamu, meskipun kamu udah sedang proses menyimpan file atau membuka file, tapi si lampu disknya tuh, indikasi lampu disknya tuh nyala terus ya, klip-klip terus ya. Itu tandanya hard disk kamu proses terus, meskipun kamu nggak neken apa-apa gitu di komputer kamu. Karena dia tadi proses swap tadi ya. Jadi swap tuh proses aktivitas perpindahan proses dari berada di memori utama ke memori virtual yang ada di disk gitu ya. Nah, blocked state become suspended when swap to disk. Nah, jadi kalau sebuah proses itu di swap, maka dia disuspend dulu gitu ya. Depending dulu gitu ya. Nah, gunanya supaya antrian lain yang mungkin lebih penting bisa masuk, bisa dieksekusi oleh prosesor. To new state, bisa blocked suspend, bisa ready suspend. Jadi gambar 5 state tadi bisa diperluas seperti ini ya. Kalau sebuah proses dalam keadaan running, harapan pengguna sih running itu langsung exit ya. Jadi running selesai, nah berarti komputernya kenceng nian itu ya. Tapi biasanya saat running itu karena keterbatasan tadi, kecepatan I/O yang terbatas tadi, dia harus blockade dulu. Blockade ini bisa kalau dia belum selesai programnya berarti harus ready lagi kan. Tapi bisa juga blockade ini disuspend, disuspend berarti kalau hanya blockade saja itu berarti dia prosesnya masih berada di memori utama ya. Tapi kalau dia misalnya ini terlalu lama nunggu jaringannya, terlalu lambat ya, maka dia disuspend dulu, pindahkan ke disk dulu. Jadi makin tambah lambat itu. Nah, baru nanti setelah kondisi jaringannya sudah bagus, data yang dibutuhkan di jaringan sudah dapat itu, maka dia activate lagi, ready lagi gitu ya. Ini perluasan dari model 5 state proses tadi ya. Jadi kalau di sini berarti kondisi dari sebuah proses, state of process itu ada berapa nih? 1. Jadi new, ready, running, ya, blockade, suspend, exit. Ada 6 ya, ada 6 kondisi, bukan 5. Jadi ada 6 ya. Diperluas lagi gitu maksudnya. Oke. Bahkan ada lagi ini mungkin di operating system yang lebih up to date lagi ya. Ini ada model to suspend states. Jadi setelah blockade itu dia masuk ke bisa pilihannya bisa blockade atau suspend. Terus dia baru dia naik ke ready atau suspend gitu ya. Kalau dia ready masuk ready ya. Kalau masih suspend lagi mungkin dia harus new lagi. Ya. Jadi berarti kadang kita begitu kan kalau kita jalani programnya tahu harus di exit-nya gitu ya. Tahu wah nutup dewek programnya nah ya. Berarti kalau nutup dewek itu di suspend ready-nya dia untuk jalan lagi dari di new ya. New itu berarti harus ngeklik programnya lagi kamu gitu ya. Gitu kan. Jadi kalau pada model ini state dari proses tuh ada ini ya, new, ready, running ya, blockade, suspend, ready, suspend, exit ya. Ada 7 ya berarti. Ada 7 state dari proses. Oke, yang terakhir pertemuan kali ini, jadi bisa kita deskripsikan apa alasan dari proses itu disuspend ya. Alasan-alasan apa saja yang menyebabkan sebuah proses itu disuspend. Yang pertama ini alasannya swapping. Karena apa? Karena sistem operasi itu membutuhkan memori yang cukup ya. Kalau memori utamanya nggak cukup ya terpaksa dia disuspend dulu ke disk gitu ya. Yang kedua, other operating system reason. Jadi alasan lain dari operating system. Misalnya operating system suspect process of causing a problem. Jadi waktu dieksekusi itu programnya ada masalah misalnya gitu ya.
Terus interactive user request. Oh, jadi ini misalnya pada multi programming ya, kalau kamu main game yang game multiplayer itu ya. Nah, ini interactive user request bisa juga menyebabkan sebuah proses di suspend ya. Ada bugging or in connection with the use of resource-nya. Jadi dia membutuhkan resource yang misalnya bertumburan ya antara satu user dan user yang lain, nanti bisa menyebabkan proses itu suspend juga. Yang berikutnya alasannya timing. Kalau timing berarti karena memang waktu akses CPU-nya habis gitu ya. Jadi waktu akses CPU itu dibatasi, namanya kuantum ya. Kenapa? Karena CPU itu hanya satu, sedangkan proses yang mau jalan itu banyak. Jadi dia harus antri gitu ya. Karena itu dibatasi supaya adil. Jadi semua proses itu mendapat akses CPU secara adil. Jadi itu alasan dari suspend. Kemudian berikutnya yang terakhir parent process request. Jadi bisa juga sebuah proses di suspend karena ada parent process request. Jadi ada proses yang dia tuh parent ya, itu yang mau minta masuk lagi gitu ya. Jadi a parent process may wish to suspend execution of descendant to examine or modify the suspended process or to coordinate the activity of various descendant. Jadi ya interaksi antar proses itu ya. Itu bisa sebuah parent process itu diganti oleh parent process yang lain nanti ya. Kalau ada parent process lain yang mau request, dia bisa menyebabkan proses yang sedang aktif itu disuspend gitu ya. Oke, jadi ini materi hari ini. Pastikan kamu pelajari ya, adanya materinya seperti ini yang kita dapat ini dari sumbernya langsung ya. Bahasanya bahasa Inggris ya. Ya sebenarnya saya sudah berusaha tuh nyari materi sistem operasi berbahasa Komering, nggak ketemu tuh. Yang ada bahasa ini. Saya nyari berbahasa Jawa nggak ada juga ya. Yang ada berbahasa ini yang dari sumbernya nih. Ya kalau kita sebagai mahasiswa itu jangan terkendala oleh bahasa. Mudah ya. Buka aja sebelahnya Google Translate, copy ke, nah ketemu. Karena itu tugas di forum kamu kali ini, coba kamu baca ini materi ini, terus translatekan ya. Terus diskusikan isinya ya di forumnya. Oke, kalau kita lihat di e-learning sudah saya pasang juga ini tugasnya. Nah, tugasnya nanti kita lihat ya. Ini belum saya pasang nanti. Nanti kalau nanti kita kasih tahu di grup ya kalau tugasnya sudah siap ya. Materi ini juga saya rekam, nanti videonya saya pasang di e-learning ini, jadi kamu bisa mengikuti ulang perkuliahan ini ya. Yang jelas pastikan semua link ini kamu klik, di download ya. Harapannya kalau kamu download itu berarti dibaca ya, bukan cuma di download masuk flashdisk ya. Nanti flashdisknya yang pinter ya, bukan mahasiswanya, harusnya mahasiswanya pinter ya. Forumnya ikuti, forumnya aktif ya. Tugas pastikan tugas diupload karena nanti termasuk nanti kalau ada link videonya kliklah ya. Jadi untuk pertemuan kali ini mungkin kita nggak pakai Zoom ya karena hari ini ada wisuda ya, wisuda kampus. Jadi saya nggak bisa ngajar online pakai meeting ya, aplikasi meeting. Jadi gantinya kamu nonton video ini gitu ya. Baik, itu kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di forum. Jadi langsung aja bikin pertanyaan di forum, nanti saya akan berusaha menanggapi gitu ya. Demikian, kita ketemu di minggu depan. Pastikan semua tugas link kamu aktif, nanti report aktivitas mahasiswa akan kita sampaikan baik di grup maupun di perkuliahan minggu depan. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.